Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, kembali lagi nih di Obsesif Wrapped Up Season kelima Part 2. Di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu kamu ketahui ketika kamu sudah masuk nih ke dunia kerja profesional pertama kamu. Baik kamu magang ataupun menjadi karyawan tetap, PKWT atau PKWTT gitu kan. Masih dengan kolaborasi bersama SSAJ Associates dan juga HRD Bacot, kita akan refresh kembali pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Check it out! Selamat datang di podcast original series season terbaru persembahan Medio by KG Media. Sorry, kamu punya 2 kaki, jadi sayang kan kalau satunya dibiarin aja. Menghadirkan kisah pembunuhan berantai bersamaan dengan terkuaknya kasus yang masih menjadi misteri di sekitar kita. Dengarkan di podcast Tinggal Nama hanya di Spotify. Ketika kamu sudah menandatangani kontrak kerja pertama kamu dan sekarang tibalah hari pertama kamu di dunia kerja. Congratulations, kamu telah berproses dan memasuki lingkungan baru di mana kamu bisa belajar lebih banyak dan explore hal-hal yang sebelumnya belum kamu pahami tentang dunia kerja. Setelah banyak berbicara dan bersosialisasi di tempat kerja, kamu mungkin bertanya-tanya nih, kenapa ya ada perbedaan mengenai hak dan kewajiban kamu misalnya ketika kamu masuk sebagai pemagang dengan beberapa karyawan lain atau senior kamu di kantor? Yuk simak jawabannya dari Ampuh Nugroho, Senior Associate dari SSAJ Associates dalam episode mengulas hak normatif pekerja dari podcast Obsesif berikut ini. Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Cuman kalau magang itu kan bukan karyawan. Itu perlu digarisbawahi. Itu bukan karyawan kalau magang. Okay. Magang itu istilahnya si pencari untuk pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan keahliannya seperti itu. Magang itu dia tentunya nggak dapat hak seperti yang ada di peraturan ketenagakerjaan ya. Ya paling hak yang dapat ya BPJS dan uang saku istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk karyawan kontrak ataupun karyawan permanen, yang membedakan itu nggak signifikan sih Mbak. Paling terkait dengan hak apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ya. Apabila kalau misalnya si karyawan itu karyawan permanen, hak-haknya itu kan udah jelas tuh. Tergantung alasan PHK-nya tuh apa. Di situ ada pesangon, ada penghargaan masa kerja, sama ada penggantian hak. Sementara kalau untuk karyawan kontrak sendiri, itu dia hanya mendapatkan kompensasi yang besarnya itu dihitung 12 bulan 1 bulan upah. Jadi kalau dia bekerja sebelum 12 bulan ya dihitungnya proporsional. Hanya itu aja yang membedakan. Dan BPJS mungkin kalau karyawan BPJS-nya itu dapatnya JKK sama JKN terkait kecelakaan kerja. Nah, maka dari itu teman obsesif, pas kamu masuk kerja, coba perhatikan kembali apa saja sih hak yang harusnya kamu terima di kontrak kamu dan apa kewajiban yang harus kamu jalankan. Dan jangan lupa tanyakan kembali ke HR kalau misalnya ada beberapa hal atau pasal-pasal dalam kontrak kerja yang masih belum kamu pahami. Oke deh, let's move on. Selain hak normatif, satu hal yang biasanya jadi kebingungan para fresh starters di dunia kerja ini adalah selisih nominal dalam slip gaji. Selisih ini biasanya diakibatkan karena adanya perbedaan antara gaji kotor dan gaji bersih. Belum lagi ada yang namanya tunjangan. Gimana ya bedanya gaji kotor dan gaji bersih ini? Yuk kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, Pasal 68 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibebankan kepada pengusaha atau pekerja atau buruh yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perhatikan bareng-bareng deh teman obsesif. Dalam pasal tersebut, terdapat kata pajak penghasilan dapat dibebankan kepada pengusaha. Jadi, misalkan di dalam perjanjian kerja kamu apabila tertulis pekerja menerima gaji bersih sebesar 10 juta rupiah,
Maka pajak penghasilan PPh 21 yang akan timbul atas upah yang kamu terima itu ditanggung oleh pengusaha. Artinya, penghasilan yang kita bawa pulang bersih sebesar 10 juta rupiah tanpa dipotong pajak. So, kamu udah tahu perbedaan antara gaji kotor dan gaji bersih. Nah, hal selanjutnya yang masih belum familiar di telinga para fresh graduate seperti teman-teman nih, mungkin adalah SPT pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Nah, di episode Serba-Serbi Laporan SPT Pajak oleh Asrini Wiranti SH, Senior Associate di SSAJ & Associates, itu membahas lebih lengkap soal SPT Pajak dan cara pelaporannya loh. Jadi emang banyak yang tanya ya, pajak itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih aku harus bayar pajak gitu kan? Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu artinya waktu kita bayar pajak kan kita tidak menikmati langsung untuk ke kitanya ya, tapi kan kita menikmati bisa pakai jalan raya, menikmati fasilitas umum, gitu Mbak Ellen, filosofinya di situ. Gimana nih teman obsesif? Udah paham belum nih pentingnya melaporkan SPT pajak dan langkah-langkah melapor pajak itu sendiri? Ingat ya bahwa membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia yang berpenghasilan yang nantinya juga akan digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau tadi kita udah membahas bedanya gaji kotor dan gaji bersih, kemudian ada pula kewajiban untuk membayar pajak, sekarang kita bahas satu kata yang sering banget kita dengar dan bikin seneng kita semua, yaitu tunjangan kerja. Nah, teman obsesif udah tahu belum nih bedanya upah dengan tunjangan? Bicara soal upah, salah satu dari komponennya adalah tunjangan. Dan pada umumnya ada dua jenis tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Bedanya gimana nih? Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang diberikan secara teratur dan tidak terkait dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Misalnya, dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa kamu sebagai pekerja setiap bulannya akan mendapatkan upah sebesar Rp5.500.000. Upah tersebut terdiri atas upah pokok 5 juta dan tunjangan makan sebesar 500.000. Nah, baik kamu hadir atau tidak hadir dalam bekerja, kamu tetap akan diberikan tunjangan makan sebesar Rp500.000. Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah pembayaran kepada kamu sebagai pekerja yang diberikan secara tidak teratur dan terkait dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Misalnya nih, dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa kamu akan diberikan tunjangan makan sebesar Rp30.000 per hari. Nah, jika kamu tidak bekerja pada hari tersebut, maka kamu tidak mendapatkan tunjangan makan. Wah, teman obsesif kayaknya langsung nih ya hitung-hitungan tunjangan yang didapat kira-kira apa aja. Yang teliti ya teman obsesif, jangan sampai ada tunjangan kamu yang terlewatkan atau bahkan gak kamu dapatkan. Nah, tapi kita di podcast obsesif nggak cuma ngebahas itu aja nih. Obsesif bareng SSAJ & Associates juga membahas seputar tunjangan hari raya yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh para karyawan. Yang pertama, simak baik-baik ya teman obsesif. THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Hari Raya Keagamaan yang dimaksud ini adalah Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja. Kecuali memang ditentukan secara berbeda sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. Misalnya nih, sudah diatur bahwa pemberian THR ini hanya diberikan pada saat Idul Fitri untuk semua pekerja tanpa memandang agama mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, THR dibayarkan kepada pekerja tetap atau permanen maupun pekerja kontrak atau PKWT yang mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih dengan ketentuan 1. Apabila pekerja sudah bekerja selama 12 bulan terus-menerus, maka pekerja berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Yang kedua, apabila pekerja sudah bekerja lebih dari 1 bulan tapi masih kurang dari 12 bulan, maka pekerja ini berhak mendapatkan THR secara perhitungan yang proporsional, yakni masa kerja dibagi 12, lalu kemudian dikalikan oleh 1 bulan upah. Yang ketiga,
Kalau misalnya komponen upah pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka perhitungan upah 1 bulan adalah upah pokok dan tunjangan tetap tersebut. Memang ya, pembahasan seputar tunjangan hari raya itu selalu menarik. Ayo, siapa nih yang bisa relate sama perasaan nunggu-nunggu THR turun? Turunnya padahal baru bulan depan udah kepikiran dari sebulan sebelumnya atau bahkan dari tahun lalu. Nah, kamu udah paham nih soal tunjangan hari raya keagamaan. Tapi gimana kalau THR kamu tidak dibayarkan secara full? Nah, penasaran kan? Yuk kita dengerin jawabannya dari Benediktus Marojahan Suryanto Sinorat SH, partner SSAJ Associates dalam episode Isu dan Polemik THR Keagamaan. Jadi karyawan-karyawan yang merasa kemudian tidak mendapatkan haknya, itu bisa mengadu atau kemudian mengkonsultasikan gitu ya. Kadang-kadang kan karyawan juga ragu nih, ini sebenarnya ada kesalahan atau kemudian bos saya yang benar-benar berniat melanggar gitu misalnya. Hanya ingin konsultasi gitu. Atau misalnya sudah yakin nih, sudah jelas ini dia nggak mau bayar. Sudah jelas ini terjadi pelanggaran gitu. Maka bisa mengadu ke posko THR di kementerian. Nah sekarang sehubungan dengan pandemi segala macam itu bisa dilakukan secara online. Jadi lewat websitenya Kemenaker itu di www.kemenaker.go.id atau juga ada call centernya sekarang untuk masalah THR ini di 1500 630, bahkan juga ada via WhatsApp di salah satu nomornya di 0811 9521 150 gitu. Nah, nanti ketika kemudian mengadu ke sana, tentu akan diverifikasi. Namanya siapa, PT-nya mana, lalu kemudian keluhannya apa gitu ya. Nah, itu dia teman obsesif. Kamu sudah tahu nih apa yang bisa kamu lakukan kalau misalnya ada kendala dalam proses pencairan THR kamu. Yang terpenting adalah kamu harus berpikir dengan kepala dingin dulu nih. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu kondisi keuangan perusahaan. Kepala dingin memang penting banget loh teman obsesif. Di dunia kerja nanti akan ada banyak permasalahan atau konflik yang mesti dicari solusinya dan tentunya pasti harus kamu hadapi. Kamu harus terus ingat bahwa di setiap masalah pasti ada hal baik yang selalu bisa kamu petik. Kalau kata peribahasa sih, every cloud has a silver lining, ya kan? Ketika kamu sudah berhasil mengadopsi mindset seperti itu, berarti kamu sudah mempunyai growth mindset, yaitu pola pikir untuk terus berkembang terutama di dunia kerja. Gimana ya caranya menerapkan growth mindset dalam dunia kerja? Yuk simak jawaban Mincot dalam episode manifestasi growth mindset dalam pekerjaan berikut ini. Terus, kenapa tadi disebutkan bahwa penerapan growth mindset belum maksimal? Nggak bisa dipungkiri, memang bahwa pekerjaan di kantor pasti membutuhkan pemahaman dan proses belajar yang nggak sebentar. Apalagi untuk para fresh graduate yang struggling untuk beradaptasi dengan ilmu baru. Dan nggak sedikit juga dari kita yang menyerah karena kesulitan atau mungkin malas untuk belajar dan memahami hal baru. Contohnya begini, kamu punya job desk A di kantor. Namun, atasanmu memberikan tugas baru di luar job desk A. Karena kamu dianggap sebagai orang yang adaptable tentang hal baru tersebut. Tanpa mendapat tambahan gaji, nah kira-kira apa yang akan kamu katakan ke atasanmu? Tolak atau lanjut? Banyak dari kalian pasti say no. Karena ngapain kita susah-susah kerjain kerjaan di luar job desk kita? Nah, seseorang yang memiliki growth mindset justru sebaliknya. Dia akan ambil pekerjaan itu karena dia yakin disitulah ada ilmu baru yang dapat dipelajari. Ada tugas baru yang mungkin bisa dia tulis di portofolio. Ada pengalaman baru yang berharga yang akan membuat dia jadi lebih valuable di luar sana. Wow, growth mindset ini penting banget ya buat kita miliki teman obsesif karena dapat membawa banyak banget manfaat serta keuntungan buat kita semua. Apalagi kalau kita menerapkannya di masa yang banyak perubahan nih. Salah satu perubahannya adalah sistem WFA alias work from anywhere. Sebagai karyawan, gimana sih sebenarnya cara memaksimalkan work from anywhere ini supaya kita bisa tetap produktif dan kreatif di dalam pekerjaan kita? Yuk simak jawabannya dari Mincot berikut ini. Kalau dari sisi karyawan untuk memanfaatkan kebijakan WFH ini ya maksimalkan pekerjaan ketika bekerja di rumah. Itu yang pertama.
Kemudian selalu update ke atasan bila ingin bekerja di luar domisili, misalkan ke Bali atau tempat wisata lainnya. Orang pasti akan mengarahkannya ke situ, gitu kan? Terus selalu izin ketika ada kegiatan pribadi, dan tadi buat schedule rutin untuk interaksi dengan tim, baik itu secara virtual maupun secara langsung. Itu sih. Nah, itu dia. Banyak banget kan bekal yang udah kamu miliki untuk masuk ke dunia kerja profesional pertama kamu? Demikian Obsessive Season 5 Wrap Up Part 2 kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dan jangan lupa dengerin secara full semua episode menarik podcast Obsessive Season 5 lainnya. Kamu bisa langsung aja cek deskripsi episode kali ini untuk mengarahkan kamu ke episode-episode yang tadi kita jelasin ya sepanjang wrap up tadi. Alright, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Gue Ellen Balian dan juga segenap kru Obsesif pamit undur diri. See ya teman Obsesif. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.